Saudaraku sekalian, kembali pada hari ini kita akan membicarakan tentang persoalan tahun baru, ya, menjadi manusia baru. Di tahun baru kita menjadi manusia baru karena manusia lama kita sudah tidak ada lagi. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus kembali ke manusia baru. Untuk itu saya beri judul menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Kita akan membaca dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang lama, kehidupan yang kamu yang dulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama itu mempunyai nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Bersyukurlah karena sampai hari ini Tuhan telah memberi kita kehidupan dan kesempatan bagi kita menghirup udara di tahun baru. Tahun yang lalu sudah berlalu, ditinggalkan oleh manusia yang lama, lalu tidak akan kembali lagi. Tahun yang banyak menggoreskan kenangan tak terlupakan di hati kita, baik kenangan manis maupun kenangan pahit. Kenangan yang membuat kita tersenyum dan juga membuat kita meneteskan air mata. Teringat teman atau saudara kekasih kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita untuk selama-lamanya, kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kini kita menapak pada tahun baru yang penuh tantangan dan harapan. Tidak sedikit yang menatap tahun baru dengan senyum penuh impian dan kegembiraan, tapi tidak sedikit pula yang memasuki tahun baru dengan wajah menunduk, penuh rasa khawatir dan pesimis menghadapinya. Saudara-saudara sekalian, namun percayalah, selama kita hidup bersama Tuhan Yesus, tidak perlu kita cemas saat memasuki tahun baru ini. Kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita, sebab kasih karunia, penyertaan, dan berkatnya selalu penuh melimpah dalam kehidupan kita. Bersama Yesus kita menyongsong tahun baru dengan penuh keberanian dan optimisme. Menjelang akhir tahun banyak yang mengisinya dengan makan dan berdoa bersama keluarga, teman, atau teman beribadah di gereja atau rumah ibadah lainnya, berkumpul beramai-ramai di jalan-jalan sambil menyaksikan kembang api yang gemerlapan dan menonton pertunjukan panggung musik. Detik-detik pergantian tahun menjadi amat sakral bagi manusia di seluruh dunia. Dan beberapa menit menjelang pukul 24, kembang api dan petasan menggelegar, memekakkan telinga. HP sibuk berdering karena SMS ucapan selamat tahun baru bermunculan.
teriakan tawa dan hidup pikuk terdengar di mana-mana penuh kegembiraan dan memuncak saat tepat pukul 24. Tapi saudara-saudara sekalian, namun pagi harinya ketika kita bangun di tahun yang baru, keadaan terasa tenang. Tidak terdengar lagi suara petasan. Sebagian orang masih terlelap di dalam mimpi-mimpi indah. Saya bangun dan melihat keluar lalu memandang ke langit. Ternyata hari di tahun baru berjalan biasa saja. Langit masih terlihat cerah sama seperti biasa kemarin. Terdengar tukang sayur menawarkan dagangannya sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada istimewa di tahun baru ini. Semua berjalan seperti biasa, masih tetap sarapan dengan kopi dan roti. Itu sarapan saya. Tidak ada yang berubah kecuali penggantian kalender. Dan saya semakin menua. Yang jelas saya semakin menua. Usia bertambah lagi, kita semua harus beraktivitas dan bekerja dan memasuki kehidupan dunia rutin. Waktu terus berjalan seperti biasa, dirayakan maupun tidak dirayakan, dan suatu ketika waktu itu akan berhenti bila kita semua saat kita memasuki dunia ke dalam keabadian kekal. Ada baiknya kita merenungkan sejenak. Iman kita makin kuat atau melemah selama ini? Apakah kasih kita yang memancar kuat atau menjadi tawar? Apakah makin giat ibadah dan melayani atau makin jarang? Jika semangat kita mulai mundur, biarlah tahun baru ini kita lebih menguat lagi, menjadi seperti biasa lagi. Ada banyak orang mengatakan di tahun-tahun mendatang hidup akan makin susah karena memasuki akhir zaman. Namun kita harus tetap optimis, jangan pesimis. Bangkitlah, bergerak maju di tengah kesulitan apapun, karena Tuhan berjanji selalu menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Selama kita hidup bersama Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Firman Tuhan mengajarkan agar kita meninggalkan kehidupan manusia lama, dan kemudian menggunakan manusia baru. Itulah hidup bersama Tuhan. Buanglah kebiasaan buruk itu untuk menyongsong tahun baru penuh sukacita dan harapan. Tentu tubuh jasmani kita juga harus sehat. Untuk itu tinggalkan kebiasaan manusia lama yang tidak sehat. Jauhi makanan berlebihan, makanan berlemak, dan berbahan pengawet berbahaya. Makanan pengawet berbahaya itu bahaya untuk kemungkinan kita tetap sehat. Minuman beralkohol, narkoba, merokok, seks bebas, bekerja tidak kenal waktu dan kurang istirahat. Hati-hati, nggak boleh itu. Itulah kebiasaan lama yang cenderung mengikuti nafsu saja. Tapi hiduplah dengan makan makanan sehat bergizi, istirahat cukup, dan meluangkan waktu bagi keluarga, serta bergaul erat dengan Tuhan. Itulah manusia baru. Ya, manusia baru. Jadilah kita manusia baru. Jika saat masih dalam manusia lamamu, jiwamu akan selalu merasa tertekan, terhina, kecewa, sakit hati, mendendam, khawatir, tidak ada damai dan terikat oleh dosa. Tinggalkan semua itu, tinggalkan semuanya. Berdoalah dan mohon kekuatan dari Tuhan agar engkau menjadi manusia baru yang merasakan kelegaan
dan kebebasan bersama Tuhan. Penuh percaya diri, karena yakin atas pertolongan Tuhan, bukan atas kekuatan kita, tapi karena kita yakin karena itu pertolongan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama, hidup penuh kedamaian dan terlepas dari ikatan dosa. Itulah manusia baru. Yesus berfirman di dalam Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Matius 11 ayat 28. Jika di masa hidup manusia lamamu, rohmu belum menemukan kebenaran sejati yang mampu menyelamatkan dirimu dari penghukuman kekal, marilah mulai kehidupan baru bersama Tuhan Yesus, yang adalah Allah itu sendiri, yang turun ke dunia untuk mengaruniakan kehidupan kekal bagi kita. Tinggalkan hidup lama. Tinggalkan kehidupan manusia lamamu yang jauh dari Tuhan. Marilah di tahun yang baru ini kita berubah menjadi manusia baru yang hidup penuh kedamaian dan sukacita bersama Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Maka engkau akan menyambut tahun baru penuh harapan dan optimisme. Tuhan pasti akan memberkati hidupmu secara rohani dan secara juga roh jasmani. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya yang amat dikasihinya. Dialah penolongmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin.